Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi belimbing. Kelompok 5 beranggotakan 4 anak. Yang pertama yaitu saya sendiri, Listiana Budianti, NIM 12. Yang kedua ada Nur Afifaliana, NIM 29. Yang ketiga ada Meiza Meriatun, NIM 42. Dan yang keempat ada Jeffrey Saputra, NIM 48. Pendekatan The Final MLI Estimate. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa nilai koefisien dari tabel di samping dapat dilihat bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y apakah negatif atau positif. Dari data itu dapat diketahui bahwa beta 1, beta 2, beta 4, beta 5, dan beta 6 memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y. Untuk beta 3 memiliki pengaruh negatif pada variabel Y, di mana beta 0 adalah variabel Y atau jumlah produksi. Beta 1 adalah variabel X1 atau luas lahan. Beta 2 atau variabel X2 adalah jumlah pohon. Beta 3 atau variabel X3 adalah pupuk kandang. Beta 4 atau variabel X4 adalah pupuk ponska. Beta 5 atau variabel X5 adalah pestisida. Dan beta 6 atau variabel X6 adalah tenaga kerja. Berdasarkan T-rasio, dilihat perbandingan T-rasio dengan T-tabel. Dari data ini dapat dilihat bahwa T-tabel sebesar 2,004 dengan 5%, maka diketahui bahwa beta 1 atau X1 0,375 lebih kecil dari 2,004, yakni variabel luas lahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi atau Y. Lalu beta 2 atau X2 0,472 lebih kecil dari 2,004, yakni variabel jumlah pohon tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi. Lalu yang beta 3 atau X3 0,168 lebih kecil dari 2,004, yakni variabel pupuk kandang tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi. Lalu beta 4 atau X4 0,130 lebih kecil dari 2,004, yakni variabel pupuk ponska tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi. Lalu beta 5 atau X5 0,854 lebih kecil dari 2,004, yakni variabel pestisida tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi. Lalu beta 6 yaitu 0,636 lebih kecil dari 2,004, yakni variabel tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi. Nilai gamma menunjukkan berapa presentasi error yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Dari hasil analisis menunjukkan nilai gamma 0,500 dan T-tabel sebesar 2,005. Jadi, nilai T hitung lebih kecil dari T-tabel dengan error trem sebesar 50,00% disebabkan. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Berdasarkan hasil analisis data di atas, diketahui bahwa number of iteration diketahui bahwa sebesar 53 dan number of cross section sebanyak 60 dan number of time periods di mana yang diteliti dalam kurun waktu 1 tahun yaitu sama dengan 1. Dan untuk total number of observation ya untuk sampel yang dianalisis sebanyak 60. Yang selanjutnya yaitu pendekatan technical efficiency estimate. Berdasarkan analisis dari data technical efficiency estimate diperoleh mean efficiency sebesar 0,999, lebih besar dari 0,8. Jadi dikatakan efisiensi secara teknis
secara keseluruhan, di mana sampel karyawan 1 sampai 60 lebih besar dari 0,8, yang bisa diartikan karyawan 1 sampai 60 dikatakan efisien secara teknis. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.